Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ada Tria Oktaviani, Puspa Wulandari, Della Puspita, Sophia Salsabila, dan Dego Armando akan menyampaikan materi tentang bahasa pemrograman JavaScript. Akan dimulai dari Sophia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun, seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop, dan sebagainya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter. JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, client-side, high-level programming, dan loosely type. Apa saja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript? Peralatan yang harus disiapkan yaitu satu, web browser atau bisa menggunakan atau Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Untuk membuat text editor menggunakan JavaScript, rekomendasi yaitu menggunakan VS Code. Contoh bentuk editor teks JavaScript seperti yang ada di gambar ini. Deklarasi JavaScript dalam bentuk variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek, array, dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk penyimpanan sesuatu. Dalam gambar seperti berikut. Variabel tanpa isi, variabel yang berisi buah, dan variabel yang berisi angka. Yang pertama yaitu cara membuat variabel di JavaScript. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh, var title belajar pemrograman JavaScript. Pada contoh di atas, kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks atau string. Belajar pemrograman JavaScript. Yang kedua, menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output, seperti yang pertama, fungsi console.log, menampilkan output ke konsol JavaScript. Yang kedua, fungsi document.write, untuk menampilkan output ke dokumen HTML, dan fungsi alet untuk menampilkan output ke jendela dialog. Buatlah file bernama belajar strip variabel.html, lalu isi dengan kode berikut seperti contoh pada gambar. Arti simbol plus pada contoh di samping adalah menggabungkan, bukan menjumlahkan. Yang ketiga, mengisi ulang variabel. Variabel bersifat mutable. Artinya, nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang atau berubah. Contoh, mula-mula kita buat variabel dengan isi seperti ini, var x sama dengan 18, lalu isi ulang x sama dengan 21. Seperti contoh pada gambar. Yang keempat, menghapus variabel. Penghapusan variabel dalam JavaScript memang jarang dilakukan, namun untuk program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memori, penghapusan variabel perlu dilakukan agar penggunaan memori lebih optimal. Penghapusan variabel dapat dilakukan dengan kata kunci delete. Contoh, book title sama dengan belajar pemrograman JavaScript, delete book title.
contoh seperti yang pada gambar. Maka variabel book title akan menghilang dari memori. Penghapusan variabel hanya kita bisa lakukan pada variabel yang dibuat tanpa awalan, sedangkan variabel yang dibuat dengan kata kunci var dan let akan dihapus otomatis. Baiklah, saya Puspa Wulandari akan melanjutkan penyampaian dari bentuk deklarasi konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang tidak dapat berubah atau tetap. Fungsinya untuk mengolah data dalam suatu aplikasi dan nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Contohnya pada gambar berikut. 3. Tipe data. Deklarasi tipe data terdapat 7 tipe data, yaitu 1 string, 2 number, 3 boolean, 4 undefined, 5 null, 6 array, dan 7 objek. String. String digunakan untuk mengidentifikasi teks biasa atau tulisan dengan menggunakan tanda kutip. Boolean digunakan untuk mengidentifikasi data benar atau salah. Number digunakan untuk mendeklarasikan dengan cukup mengisi nomor biasa. Array digunakan untuk membuat banyak data atau nilai dalam suatu deklarasi. Objek digunakan untuk mempresentasikan gambaran suatu data atau nilai. Undefined digunakan untuk mengidentifikasi deklarasi jika nilai atau data tidak dapat dibaca, dan yang terakhir ada null, digunakan untuk mengidentifikasi deklarasi nilai atau data yang tidak ada. D. Fungsi. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat fungsi di JavaScript. 1. Menggunakan cara biasa. 2. Menggunakan ekspresi. 3. Menggunakan tanda panah. Dan 4. Menggunakan konstruktor. 1. Membuat fungsi dengan cara biasa. Cara ini paling sering digunakan terutama untuk yang baru belajar JavaScript. Contohnya, di depan terdapat kata function, baru kemudian dilanjutkan dengan nama fungsi. Yang kedua, membuat fungsi dengan ekspresi. Cara membuat fungsi dengan ekspresi yaitu di depan menggunakan var, baru kemudian nama fungsi. Nah, fungsinya ada di belakang. Dalam membuat fungsi dengan ekspresi ini, kita menggunakan variabel, lalu diisi dengan fungsi. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi anonim atau anonymous function, atau fungsi tanpa nama. 3. Membuat fungsi dengan tanda panah. Cara ini sering digunakan di kode JavaScript masa kini karena lebih sederhana, akan tetapi sangat sulit dipahami bagi pemula. Fungsi ini mulai muncul pada standar IS-6. Sebenarnya, fungsi ini hampir sama dengan fungsi menggunakan ekspresi. Bedanya, menggunakan tanda panah sebagai ganti function. Pembuatan fungsi dengan cara ini disebut arrow function. 4. Membuat fungsi dengan konstruktor. Cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh developer Mozilla karena terlihat kurang bagus. Soalnya body fungsinya dibuat dalam bentuk string yang dapat mempengaruhi kinerja engine JavaScript. Untuk yang masih pemula, sangat direkomendasikan menggunakan cara yang pertama. Jika sudah terbiasa, baru bisa menggunakan cara kedua dan ketiga. Statement JavaScript. Statement JavaScript terdiri dari value, operator, expression, keyword, dan comment. Statement di bawah ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo, seperti yang bisa kita lihat di contoh di bawah ini. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak statement JavaScript. Statement tersebut dijalankan satu persatu sesuai dengan urutan yang sama seperti yang tertulis. Program JavaScript atau statement JavaScript sering disebut kode JavaScript. Titik koma atau semikolon. Titik koma merupakan misal dari setiap statement JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir statement yang dapat dieksekusi, seperti contoh di bawah ini.
Jika dipisahkan oleh titik koma, maka diperolehlah beberapa statement diletakkan dalam satu baris. Pada contoh-contoh lain di web, mungkin banyak contoh tanpa titik koma. Pernyataan akhir dengan titik koma sebenarnya tidak terlalu diperlukan, tetapi sangat disarankan. White space pada JavaScript. JavaScript juga mengabaikan banyak spasi yang ditambahkan. Agar lebih mudah dibaca, maka dapat dilakukan dengan menambahkan white space pada script, seperti contoh di bawah ini. Penggunaan spasi yang baik adalah menempatkan spasi di sekitar operator. Dalam kurung sama dengan plus, min, tanda bintang, dan garis miring, seperti contoh di bawah ini. Line length dan line breaks JavaScript. Agar dapat dibaca dengan baik, programmer sering kali menghindari penulisan baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika statement JavaScript tidak muat pada satu baris, cara terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator, seperti yang kita dapat lihat pada contoh di samping. Kode blok pada JavaScript. Statement JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam kode blok di dalam tanda kurung kurawal. Tujuan kode blok adalah untuk mendefinisikan statement yang akan didiskusikan bersama. Satu-satunya tempat untuk menemukan statement yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah di dalam function pada JavaScript, seperti contoh di bawah ini. Dalam tutorial ini kami menggunakan 2 spasi identitas untuk kode blok. Aturan leksikal. A. Komentar. Komentar digunakan untuk memberi catatan yang bisa dibilang untuk mempermudah dalam mendeskripsikan kode JavaScript. Sama seperti pada umumnya, komentar pada JavaScript diabaikan dan tidak diproses pada saat kompilasi. Jika Anda diharuskan untuk menulis sebuah komentar di antara kode-kode JavaScript, ada beberapa cara untuk bisa menulis komentar pada JavaScript. Begini caranya. Dari contoh komentar di atas, untuk menulis komentar hanya satu baris, Anda bisa menggunakan tanda double garis miring. Untuk komentar lebih dari satu baris, Anda gunakan tanda garis miring 1 dan bintang dan ditutup dengan tanda garis miring 1. Sedangkan untuk membuatnya lebih rapi, bisa ditambahkan tanda bintang di setiap barisnya. B. Identifier. Identifier dalam JavaScript merupakan sebutan untuk keyword, nama, dan tulisan. Nama tersebut bisa berarti sebuah nama variabel atau nama fungsi. Cara penulisan identifier perlu untuk dipahami agar tidak salah dalam menulis dan membuat variabel pada JavaScript. Aturan penulisan identifier dalam JavaScript yaitu karakter pertama harus diawali dengan huruf, tanda $, underscore, dan karakter kedua dan seterusnya bisa Anda tulis dengan kombinasi huruf, angka, underscore, tanda $. Dan berikut contoh variabel pada JavaScript yang benar dan yang salah. Contoh variabel pada JavaScript yang benar ditulis dengan var nama sama dengan tanda petik 2 sabun, var tanda $, warna sama dengan tanda petik putih, var underscore jumlah sama dengan 25. Sedangkan variabel yang tidak valid atau salah, var 3 kata, var persen bunga. Sebagai tambahan, jika terdapat identifier dalam JavaScript, pastinya juga terdapat literal sebagai penulisan identifier tersebut. Apa itu literal? Literal adalah nilai untuk identifier. Artinya, literal pada JavaScript adalah value atau nilai yang dituliskan dan dimasukkan ke dalam identifier dari kode di atas. Contoh identifier adalah nama, $, warna,
underscore jumlah. Sedangkan contoh literalnya adalah sabun putih 25. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu C, keyword. Keyword adalah kata-kata yang dicadangkan yang merupakan bagian dari sinteks dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, bisa kita lihat bersama pada layar monitor. Const A sama dengan hello. Di sini, const adalah keyword yang menunjukkan bahwa A adalah konstanta. Keyword tidak dapat digunakan untuk memberi nama pengidentifikasi. Selanjutnya yaitu daftar keyword yang tersedia dalam JavaScript. Di antaranya adalah sebagai berikut. Await, break, case. Const, continue, debugger. Do, else, enum. False, finally, for. Implements, import, in. Let, new, null. Protect, public, return. Static, this, true. Type of, var, void, yield. Selanjutnya yaitu pengertian dari JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi web. Sejak kemunculan Node.js, JavaScript menjadi bisa digunakan untuk membuat aplikasi selain web, seperti desktop, mobile, IoT, server, game, dan lain-lain. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan, bahasa pemrograman ini merupakan salah satu yang paling utama bagi web developer. Di antaranya ada HTML yang memungkinkan menambahkan konten ke halaman web, kemudian ada CSS, menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. Yang ketiga ada JavaScript, menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. JavaScript ini dengan cepat dan ringan untuk dipelajari dan mudah untuk dikolaborasi, serta menggunakannya untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan fungsionalitas website hingga mengaktifkan permainan dan software berbasis web. Selain itu, terdapat ribuan template dan aplikasi JavaScript yang bisa digunakan secara gratis dan semuanya ini berkat beberapa situs. Baiklah teman-teman, itulah penyampaian materi dari kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.